Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita untuk bab 5. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu topik yang saya jamin paling sering kalian hadapi, entah itu di kampus sekarang atau nanti di dunia kerja. Yap, komunikasi kelompok dan dinamika sosial. Yuk kita mulai. Oke, saya mau kita mulai jujur-jujuran dulu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa frustrasi banget pas kerja kelompok? Mungkin karena ada yang cuma numpang nama, atau ada satu orang yang dominan banget ngomongnya, atau diskusinya malah ngalor ngidul nggak jelas. Saya akun deh hampir semua dari kita pernah merasakan ini. Nah, kabar baiknya adalah semua kekesalan itu ada solusinya loh. Anggap aja bab ini tuh semacam toolbox atau kotak peralatan buat kalian. Di dalamnya, kita bakal nemuin semua alat yang kita butuhin buat mengubah yang tadinya kacau jadi sebuah kolaborasi yang solid dan benar-benar efektif. Terus mungkin ada yang nanya, sepenting apa sih materi ini? Jawabannya penting banget. Karena ini bukan cuma soal gimana caranya dapat nilai bagus di tugas kelompok. Kemampuan buat ngerti dinamika kelompok itu life skill seumur hidup. Bakal kepake terus dari mulai ngerjain tugas kuliah sampai nanti kalian mimpin rapat penting di karir kalian. Ini investasi jangka panjang, serius. Oke, ini kelihatannya emang kayak kalimat formal dari silabus ya, tapi coba deh lihat ini sebagai sebuah janji. Di akhir bab ini, kalian bakal punya semacam kekuatan super, kemampuan buat membaca apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah grup, dan yang paling penting, kalian tahu persis gimana caranya kasih pengaruh yang positif. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Biar bisa memperbaiki sesuatu, kita harus paham dulu kan, itu tuh apa dan gimana cara kerjanya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi kelompok itu? Nah, ini dia intinya. Coba perhatiin, ada 3 elemen kunci di sini. Pertama, harus ada 3 orang atau lebih. Kedua, mereka punya tujuan bersama. Dan yang ketiga, yang paling krusial, adanya interaksi yang saling mempengaruhi. Jadi, kelompok itu bukan cuma sekumpulan orang yang lagi diam bareng, tapi sebuah sistem yang hidup dan bergerak. Dinamika itu sendiri isinya macam-macam. Ada yang namanya norma atau aturan-aturan nggak tertulis, terus ada struktur, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi anggota, lalu gimana sih pola komunikasinya, siapa ngobrol sama siapa, dan terakhir ada kohesi, seberapa rekat kelompok itu, dan juga tentu saja konflik. Memahami semua ini tuh kuncinya. Sekarang kita ngomongin soal peran kamu di dalam kelompok. Sering banget kita mikir kalau pemimpin itu ya cuma satu orang, si ketua kelompok. Padahal, di sini kita bakal lihat kalau setiap anggota, termasuk kamu ya, punya kekuatan buat ikut nentuin arah kelompok. Coba lihat ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Ada kepemimpinan dan ada partisipasi. Kepemimpinan itu tugasnya ngasih arah, kayak kompas. Sementara partisipasi itu adalah mesinnya, kontribusi aktif dari semua orang. Kelompok yang hebat butuh dua-duanya jalan bareng. Nggak bisa cuma salah satu. Nah, ini dia tujuan akhirnya, membuat keputusan bersama. Tapi pertanyaannya, gimana caranya sekelompok orang yang isinya kepala dan ide yang beda-beda bisa sampai ke satu titik kesepakatan yang solid dan disetujui semua? Ini seninya. Dan ternyata ada metodenya. Prosesnya itu nggak acak loh. Ada 4 langkah yang terstruktur. Kuncinya adalah jangan pernah lompat langsung ke solusi. Kita harus sabar, identifikasi dulu masalahnya apa, baru kita analisis situasinya, cari banyak alternatif solusi, dan terakhir baru deh pilih yang terbaik. Peta jalan ini penting banget, biar kelompok nggak ngambil keputusan gegabah. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimananya? Gimana sih cara kita akan belajar dan menguasai semua ini di perkuliahan? Jadi, di kelas nanti kita nggak akan cuma duduk diem dan dengerin aja. Kalian akan benar-benar terjun langsung lewat simulasi kelompok, kita bedah studi kasus, dan banyak diskusi. Tujuannya, biar kalian bisa merasakan langsung dinamikanya. Dan puncaknya, semua itu akan dipraktekkan di tugas utama, menganalisis sebuah kelompok di dunia nyata. Yep, jadi tugas utama kalian nanti bukan sekedar bikin makalah biasa. Kalian akan jadi semacam detektif sosial. Misi kalian adalah mengamati sebuah kelompok, bisa kelompok belajar kalian, UKM atau apapun, lalu membedah apa sih yang sebenarnya terjadi di baliknya, dan melaporkan temuan kalian. Seru kan? Terus, gimana tugas kalian ini akan dinilai? Sederhana aja, ada 3 hal utama. Pertama, seberapa tajam kalian menganalisis peran tiap anggota. Kedua, seberapa dalam pemahaman kalian soal dinamika yang terjadi. Dan yang ketiga, yang paling penting, apa kalian bisa ngasih solusi yang konkret dan relevan berdasarkan analisis tadi. Jadi, inilah inti dari semua ini. Tujuan bab ini tuh bukan cuma buat nambahin teori di kepala kalian, tapi tujuannya adalah untuk mengasah skill yang nyata,
supaya nanti kalian keluar dari mata kuliah ini jadi seorang kolaborator yang jauh lebih efektif dan percaya diri. Jadi, pertanyaannya tinggal satu, apakah kalian siap untuk meninggalkan semua frustrasi kerja kelompok di belakang dan mulai membangun tim yang benar-benar solid? Saya harap jawabannya siap. Sampai jumpa di perkuliahan ya!